Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Rabu 27 Maret 2024. Hingga ujung waktu. Kutipan dari Injil Matius bab 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Sobat Katolikana, saat awal-awal mengenal kekatolikan, saya begitu antusias sekali untuk mengetahui banyak hal. Antara lain, kerap saya memandangi salib dari sebuah rosario tua milik ayah saya. Walau butiran manik-maniknya sudah tak lengkap lagi, lantaran sudah usang masanya. Sebagai seorang bocah, ketakjuban pun saya alami manakala saya membaca halaman demi halaman sebuah buku doa dengan kertas yang telah usang pula. Saya tertarik memandangi ilustrasi hitam putih yang ada pada halaman-halaman tertentu. Lukisan klasik bergaya gotik tersebut antara lain melukiskan keluarga kudus Nazaret, para malaikat, juga lukisan orang kudus. Sobat Katolikana, kenangan indah di masa kecil tersebut akhirnya membawa saya untuk semakin mendalami iman kekatolikan, yakni dengan jalan membaca kisah-kisah yang tertulis dalam kitab suci. Dua kitab yang saya pelajari pada masa-masa awal itu adalah kitab Kejadian dan kitab Amsal untuk Perjanjian Lama, dan 4 kitab Injil untuk Perjanjian Baru. Berbagai kisah tentang sosok Yesus Kristus menjadi salah satu perhatian pokok saya, termasuk kisah penangkapan Yesus, sengsara hingga wafatnya di kayu salib, seperti pada perikop bacaan Injil hari ini. Apa yang dikatakan Yesus mengenai peristiwa yang akan dialaminya sesaat sebelum penangkapan dirinya merujuk pada tokoh Yudas Iskariot yang akan mengkhianatinya, bahwa dosa pengkhianatan yang dilakukan Yudas dan dilanjutkan cara mengakhiri hidupnya adalah merupakan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Sang Bapa. Sehingga mata dan telinga hati kita semua akan menjadi terang benderang bagaimana harus bersikap yang baik dan benar. Sehingga bisa dikatakan ada dosa keputusasaan, dosa yang melawan Roh Kudus, sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas bab 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Sobat Katolikana, sebagai anak-anak Allah, kita diharapkan mampu mempertahankan iman dan keyakinan kita hingga ujung waktu kita di dunia ini. Dan segala iman dan segala ujian dalam banyak peristiwa hidup ini perlu kita hadapi dengan mengelolanya secerdas hati dan pikiran. Maka kita semakin mampu menjawab pertanyaan refleksi untuk mampu bertahan hingga di penghujung usia di dunia ini, dengan menghindari apa yang dilakukan Yudas Iskariot untuk berpikir dan memperjualkan iman kita yang paling berharga ini, ataupun bahkan menukarkannya dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Marilah berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas anugerah iman Katolikan dalam diri kami masing-masing. Kuatkan iman kami ya Tuhan dengan pernyataan-Mu selalu. Jangan biarkan kami berpindah ke lain hati dan mengkhianati Engkau. Terangi hati dan budi kami untuk menyatukan gerak, langkah, dan segala rencana-Mu yang telah ada sejak dahulu, sekarang, dan selamanya. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.